Gimana sih proses terjadinya petir? Dan mengapa petir bisa menyambar ke bumi? Petir merupakan salah satu contoh dari fenomena listrik statis dalam skala yang sangat besar. Fenomena petir terjadi karena awan kelebihan muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Di atas langit, awan bergerak terus-menerus secara teratur. Awan akan saling bergesekan dengan awan lainnya. Hal ini yang menyebabkan muatan negatif akan mengumpul di satu sisi saja, begitu juga dengan muatan positif di sisi lainnya. Jika terdapat perbedaan potensial antara awan dan bumi yang cukup besar, maka awan akan mengeluarkan muatan negatif agar mencapai keseimbangannya. Nah, saat muatan negatif tadi dikeluarkan, maka muncullah kilatan cahaya yang kita kenal sebagai petir. Nah, kenapa kilatan petir muncul lebih awal dibandingkan suara gunturnya? Kilat merupakan gelombang cahaya dan guntur merupakan gelombang bunyi. Cepat rambat gelombang cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan nilai ini jauh lebih besar dibandingkan kecepatan bunyi di udara yang sekitar 330 meter per sekon sampai 350 meter per sekon. Hal inilah yang menyebabkan kilatan petir terlihat lebih dulu dan beberapa saat kemudian barulah terdengar guntur. Satu sambaran petir bisa memiliki suhu mencapai 30.000 derajat Celcius dan memiliki tegangan 1 miliar volt. Tegangan sebesar itu cukup untuk menyalakan lampu 60 watt selama setengah tahun. Selain itu, petir memiliki suhu 5 kali lebih panas daripada permukaan matahari, sehingga ketika terjadi sambaran udara di sekitarnya ikut memanas, lebih cepat daripada kecepatan suara. Akibatnya akan terjadi geledek yang memengkakkan telinga di sekitarnya. Petir adalah kekuatan alam yang sangat besar. Ketika sebuah pesawat menemui kumpulan awan badai yang berpotensi mengandung petir, maka aturan penerbangan saat ini mengharuskan pesawat bergerak memutari awan petir dan tidak boleh terbang di atas atau di bawah awan badai tersebut. Petir adalah fenomena alam yang sering terjadi, terutama di wilayah yang luas. Penyebab mengapa manusia dapat menjadi sasaran sambaran petir ini biasanya karena manusia bisa menjadi objek yang menonjol dan memiliki ketinggian yang mendekati panjang sambaran petir. Ketika ada seseorang di luar ruangan, laju muatan kepala orang itu jauh lebih cepat daripada daerah sekitarnya untuk memenuhi barisan depan guntur awan. Hal inilah yang menyebabkan seseorang tersambar petir. Oleh karena itu, ketika kita berada di ruang terbuka atau di lapangan yang luas, sebaiknya kita mendekati tempat-tempat yang menjulang tinggi seperti bangunan atau pohon saat terjadi hujan disertai petir. Dan jika kita mendekati pohon, usahakan jaraknya 2 meter dari pohon tersebut. Mengapa demikian? Karena kalau lebih dekat dari 2 meter dari pohon itu, bisa jadi petirnya menyambar pohon ataupun objek yang lebih tinggi dan kita bisa kena imbasnya. Beberapa hal yang terjadi jika tubuh tersambar petir. Yang pertama, rambut akan berdiri sesaat sebelum petir menyambar. Yang kedua, kamu akan merasa petir memukulmu dengan sangat keras. Yang ketiga, akan mendapatkan luka bakar.
Yang keempat, suara petir akan merusak gendang telinga kita. Yang kelima, tubuh akan mengalami kejang dan tidak akan berhenti sepenuhnya. Dan yang terakhir, yang keenam, petir bisa menghentikan detak jantung manusia. Beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai bentuk pertolongan pertama pada orang yang tersambar petir. Yang pertama, minta bantuan. Segera minta bantuan dengan cara menelpon layanan darurat di nomor 112. Yang kedua, lihat situasi tempat kejadian. Karena keamanan adalah prioritas, jadi kita harus waspada dengan kilatan petir yang masih menyambar saat hendak memberikan pertolongan. Yang ketiga, periksa luka dan denyut nadi. Karena petir sering menyebabkan serangan jantung dan luka bakar, maka periksalah terlebih dahulu detak jantung korban di nadi tangannya atau di leher. Jika orang tersebut bernapas dengan normal, cari kemungkinan cedera lainnya, karena petir bisa menyebabkan luka bakar, syok, dan kadang-kadang trauma tumpul. Yang terakhir, beri napas buatan jika korban tidak sadarkan diri. Itulah beberapa informasi terkait dengan petir. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.